Maratibul gunnah. Nah, jadi maratibul gunnah itu begini. Tingkatan-tingkatan gunnah. Yang pertama adalah tingkatan gunnah musaddadatain. Musaddadatain itu artinya yang bertasdid. Imma anna. Itu maratibul gunnah, tingkatan gunnah yang paling tinggi itu mim tasdid, nun tasdid paling tinggi. Anna gunnahnya tinggi. Di sini di pangkal hidup. Tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah al-mudghamataini yang dibaca idgham. Apa contohnya? Mai nggak terlalu banyak di sini. Cuman dengung gunnah mai ada tapi tidak. Kalau beda dengan tinggi kan di sini. Ya, gunnahnya besar banget. Di bawah mim tasdid dan nun tasdid mudghamatain, huruf idgham. Contoh, mayyaqulu. Berapa persen tuh? Ya, kurang lebih sekitar kalau tadi 90% gunnahnya. Jadi contoh, wa annama. Coba. Kan tinggi gunnahnya. Sekarang mudghamatain. Wa minan nasi mai. Ada gunnahnya. Berapa persen? 70%. Sama miwal mayyakul itu gunnah biasanya. Terus kemudian apa? Al-mukhfayatain. Ya, mukhfayatain itu artinya yang dibaca ikhfa. Contoh misalnya min thamaratir rizqa min thama. Itu tingkatan ketiga. Berapa persen? 60% dah itu tingkat gunnahnya. Kenapa dia enggak? Karena dia kan samar. Ya kan? Ikhfa kan samar kan? Gitu. Kemudian al-mudharatain yang dibaca idhar. Man amana. Man ada guna? Ada. Cuma berapa persen? Kurang lebih ya 40%, 35% lah. 30%. Contoh misalnya man amana rasulun amin. Ya kan? Ada guna? Ada. Berapa persen? 30% lah. Di ujung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, idhar mutlak namanya itu. Ya ada juga di situ. Ya taruh tadi itu masuknya idhar mutlak. Berarti kalau idhar ya 30% lah, apa 25%. Begitu. Sedangkan yang ketiga mutaharrikain. Mutaharrikain itu apa? Yang berharokat. Dua-duanya berharokat. Contoh misalnya apa? Ya, lana, ya, aja tuh ada gunanya tuh berapa? 10% lah. Itu yang disebut dengan maratibul gunnah. Kalau maratibul mudud, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisal fabadalun. Coba bareng 1 2 3. Terus wasababa madin idza mawjida fa in aqwas sababainin farada. Coba aja deh. Coba bareng aqwal mudud kekuatan mad. Ini yang paling tinggi mana? Lazimun, mad lazim. Kenapa mad lazim paling tinggi? Karena mad lazim itu enggak ada yang sepakat semua ulama tajwid 6 harokat. Mad lazim. Maka tingkatan madnya paling tinggi. Aqwal mududi lazimun, lazim nomor 1. Enggak ada yang bisa melampaui lazim. Kalau lazim dibaca 5 enggak boleh. Lazim dibaca 4 enggak ada riwayatnya. Lazim baca 2 enggak ada juga. Lazim sepakat semua ulama tajwid 6 harokat. Maka aqwal mududi lazimun. Yang kedua famattasal. Apa famattasal? Mad wajib muttasil. Kenapa dia di urutan kedua, ranking kedua, juara 2? Kenapa? Karena dia
Ada yang baca 6, siapa? Waras sama Hamzah. Tetapi imam lain bacanya berapa? Tawassut 4. Masih ada yang baca 4. Kalau lazim 6 semua, maka tingkatannya paling nomor 1. Tuh. Yang kedua, juara 2 wajib mutasil. Kenapa wajib mutasil nomor 2 juara 2? Karena ada 6, tapi kan masih ada yang baca 4. Ada yang 2? Enggak ada. Semua wajib mutasil sepakat tawassut paling rendah 4 harokat. Aqwal mududi lazimun famat tasol fa'aridun. Arid yang ketiga. Juara 3 jatuh pada mad arid li sukun. Kenapa mad arid li sukun juara 3? Karena mad arid li sukun ulama tajwid, qiraat juga ada yang baca 2. Ada? Siapa dia yang baca 2? Ibnu Katsir, Bazi, Kumpul. Siapa lagi? Susi. Maka baca 2 dia mad wajib mutas, mad jaiz munfasil. Ada yang baca 4? Ada. Siapa? Siapa? Qalun, Duri, Abi Amr. Baca berapa? 4. Ya, itu mad jaiz munfasil. Siapa lagi? Asim sama juga. Ibnu Amir juga sama. Jadi yang baca mad jaiz munfasil itu tadi arid disukun maksud saya, bukan jaiz. Arid disukun ada yang baca 2, ada. Siapa yang baca 2? Semua imam qiraat. Yang baca 4? Semua imam qiraat. Yang baca 6? Semua imam qiraat. Jadi yang baca 2 ada, yang baca 4 ada, tapi ada 6-nya. Yang baca 6 itu juga ada. Maka posisi dia, karena ada yang baca 6, dia menjadi juara 3. Nah, yang juara keempat harapan 1 apa? Fadhun Fisol. Fadhun Fisol itu apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad jaiz munfasil ada yang baca 2. Siapa dia? Ibnu Katsir sama As-Susi. Yang baca 4 siapa? Selain Ibnu Katsir dan siapa? Susi. Yang lain baca 4. Tawassut. Ada nggak yang baca 6? Ada. Siapa? Waras dan Hamzah baca 6. Toh ada dia yang baca 6, tapi walaupun dia ada yang baca 6, ada yang baca 2 loh. Mad jaiz. Ini membuat dia menjadi rankingnya nurun. Kenapa dia kalah sama adli sukun? Karena adli sukun sepakat ulama ada yang 6. Semua sepakat ulama 6. Terakhir, Badal juara harapan 2. Badal. Kenapa Badal juara harapan? Karena yang membaca rata-rata 2 harokat hanya Warash yang membaca salah satu Badal 2, 4, 6. Itulah makanya rankingnya. Wal mududi lazimun famat tasal fa'aridun fadun fisal fabadalun wasababa madin idha mawujidah. Kok gak ada yang nanya? Gak ada yang ngikutin? Fa'in aqwas sababainin faroda. Kenapa? Alumni harus hafal. Harus hafal itu. Nanti kasih kepada murid-murid kamu itu. Ya. Saya ulangi lagi. Aqwal mududi pertama. Alumni malam menunggu. Aqwal mududi pertama lazimun. Yang kedua pamat. Yang ketiga yang keempat fadun. Yang kelima ayo bareng-bareng semua. Aqwal mududi lazimun famat tasal fa'aridun fadun fisal fabadalun sababa madin idza mawujida fa in aqwas sababainin farada. Oke, segitu. Lanjut. Wajhu tasmiyatihi ikhfa'an haqiqiyan. Alasan penamaan ikhfa hakiki. Litahaqquqil ikhfa'i fihi aktsaru min ghairihi. Karena terjadinya ikhfa atau terjadinya samar, ya. Di dalam ikhfa itu aktsaru min ghairihi, lebih banyak daripada huruf lain. Jadi ketika kita membunyikan huruf ikhfa, samarnya lebih banyak daripada huruf yang lain. Dia samarnya lebih tinggi, lebih banyak daripada huruf lain. Kenapa? Li ikhfa'in nunis sakinati, karena samar nun sukun, tanwin dan tanwin inda mulaqatihima, ketika bertemu kedua huruf ini, nun sukun dan tanwin ini, biharfin min hadhil hurufil 15, dengan huruf daripada huruf-huruf yang 15.
Jadi ketika nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf yang 15 itu, maka setingkat kesamarannya sangat tinggi, maka disebut ikhfa. Mulahadhatu ala rasmil mushafi asy-syarifi fima yata'allaqu bil ahkam sabiqah. Ini yang saya mau ajarkan, yaitu catatan atas rasam mushaf syarif, ya, fima yata'allaqu pada sesuatu yang berhubungan bil ahkam sabiqah dengan hukum-hukum yang lalu. Awalan, nah pertama, fi halatil idhar, pada keadaan idhar. Perhatikan di sini. Nulahidu anna nuna sakinata, kita perhatikan, nulahid artinya nulahidu, kita perhatikan anna nuna sakinata, bahwa nun sukun allati ya'ti ba'daha, allati ya'ti yang datang apa, nun sukun ya, ba'daha sesudahnya, ya, allati ya'ti yang datang ba'daha sesudahnya apa, yang sudahnya ahadu, ini jadi fa'il, ahadu hurufil idhar, yaitu salah satu daripada huruf idhar. Yudau, diletakkan ya, diletakkan nun sukunnya itu fauqaha, di atasnya, alamatus sukun, tanda sukun. Tuh perhatikan ha di sini. Wa hiya raqsu ha'in shaghiratin, dia adalah kepala ha shagir, kepala ha kecil. Kan ha gini nih. Ini kan ha nih. Ini nih. Jadi ininya doang lihat tuh. Ininya doang tuh. Ya. Kenapa haknya doang? Wahia raqsu ha'in shaghiratin, dia kepala hak yang kecil, yang pendek, shagir kecil. Litudhara, untuk supaya jelas, untuk agar jelas, finutki pada pengucapannya. Misal contoh, man adalla. Tuh perhatikan, man adalla. Tulisannya coba perhatikan, lihat ya, huruf ikhfa di Quran yang sudah diinin. Coba lihat. Coba lihat, Ustaz Fikri, ya. Ada itu, coba. Man, yang cari idhar banyak banget kan idhar. Cari idhar. Ada. Mana Qurannya orang? Ini mushaf Madinah ya. Ini mushaf Madinah nih. Coba min kholak boleh, pokoknya lihat, kalau dia idhar maka ditulisnya itu di atas nun, maka cuman kepala ha. Ada nggak di situ? Tidak ada kepala ha. Ada? Tidak ada. Madinah hari ini. Ini bukan Madinah. Man adol ada di situ? Tidak ada. Coba lihat sini, yang idhar banyak banget. Nah, ada tulisan, ada sukunnya ada. Sana sukunnya ada nggak di situ? Terus kepalanya ada. Kalau yang cetakan Madinah memang begitu. Ini nih yang bagus nih. Cuman ini nggak ada layarnya. Ntar minggu depan dah ya. Nah, coba perhatikan. Nggak ada. Nah, itu di situ ada tulisan di situ man amana, lihat tulisannya. Man adalla min khairin, maka ada di atas nun itu tulisannya ada kepala ha. Ada. Bukan ha besar, ha kecil, ini doang nih. Ini gini nih, kan ha gini kan palanya nih. Ini doang udah. Ada. Nggak ada. Nggak ada nih. Coba lihat di kitabnya. Ada min ahli kitab nggak ada. Ada, enggak maksudnya tuh kepalanya ada. Berarti itu bukan mushaf Madinah. Ya. Ini mushaf kabut situ. Abul Faris. Oke, lanjut. Kita kembali kepada kitab ya. Coba kitabnya dibaca dulu. Dikit lagi ya. Amma fi halati tanwin, adapun pada keadaan tanwin alladzi ya'ti ba'dahu, yang datang sesudahnya, apa yang datang sesudahnya? Ahadu huruf idhar. Salah satu daripada huruf tarakkum, artinya tarakkubul harakat, namanya tanwin tarakkum. Jadi tanwin itu ada dua, tanwin, ada tanwin tarakkum, ada tanwin tarkib, ada tanwin tatabu. Kalau tanwin tarkib dia numpuk nih. Kayak di sini, perhatikan tuh. Contoh,
Misalnya sami'un alim tuh. Ketika doma ya. Ya. Terus ya, ketika doma ya, perhatikan. Sami'an alima hasidin idza hasad. Perhatikan tuh. Nah. Ya. Berarti logikanya kalau dia misalnya idhar, kenapa ada palanya begini? Supaya menekankan bahwa itu dibaca idhar. Man amanah. Nanti saya minggu depan saya tayangkan ini tayangannya di laptop saya. Ini ada tulisannya, semua tandanya ada di sini. Ya. Sedangkan kalau iklab dia nggak begini tuh, tulisannya nggak begitu tuh. Dia satu, tapi nanti di sini ada mim di situnya. Menandakan bahwa itu adalah iklab, dibalik jadi mim. Ya. Tanwin itu ada dua, ada tanwin tarkib, ada tanwin tatabu. Ya. Kalau tanwin tarkib numpuk dia, sami'an alima, tuh numpuk tulisannya gini nih, tak sama, sebanding jaraknya. Tanwinnya tuh. Kalau tanwin tatabu, dia tanwinnya mengikuti. Misalnya nih baris pertama, misalnya nih di baris pertama gini, keduanya di sini. Jadi pertama di sini, kedua di sini. Enggak numpuk begini enggak, tapi di sini satu, di sini satu. Itu tatabu. Kalau tanwin tarkib, nanti yang paling jelas itu adalah mushaf Madinah. Nanti kita fotokopi. Minggu depan saya fotokopi mushaf Madinah. Ini di sini pegang semua, biar nanti kalau cara baca dobet, cara baca tulisan dari mushaf Madinah kita bisa. Banyakan orang kalau tulisan mushaf Madinah pada agak kacau gitu, ya. Insyaallah minggu depan. Mana coba lihat. Nah iya, ya ini kan dia nggak nyatu kan? Ya, tatabu itu. Tatabu namanya. Gitu. Kalau yang satu nyambung berarti ya. Tarkib nyambung di atas sama rata. Ya, pokoknya nyambung berarti. Ya. Ya. Fa fi halatid dhammi, pada keadaan dhamma mislu sami'un alim tajidud dhammatan. Kau dapati dhamma atsaniyata yang kedua. Dhamma yang kedua maklubatan dibalik hakada, seperti ini tulisannya tuh. Jadi kalau sami'un tuh, ini sami'un gini nih. Ini pertama nih dhamma nih. Ini dhamma begitu tuh dhamma, ini dhamma begitu, terus dhamma kedua begini, tuh dibalik. Paham? Ya. Dhamma terbalik, tahu dhamma terbalik? Ada. Nah, ada di situ tatabu. Ada tatabu. Ya. Jadi tanwin itu ada berapa tadi? Dalam sistem penulisan ada tanwin tarkib, ada tanwin tatabu. Kalau tanwin tarkib dia sama, sejajar. Kalau tanwin tatabu di sini satu, di sini satu, agak melenceng. Ya, paham tuh? Ya. Nah, wahadi alamatul idhar, dan ini adalah tanda idhar fil mushaf, dalam mushaf. Wa fi halatai tanwin, ketika dua keadaan tanwin, al-maftuh wal maksur, patah dan kasrah. Sami'an alima hasidin idza hasad. Nulahidu, kita catat di sini. Annal fathataini, bahwa dua fathah, wal kasrataini, dua kasrah, mutawaziyatani, itu cembung. Tahu cembung? Apa sih namanya mutawazi? Seimbang lah, seimbang. Jadi dua, kalau dia sami'an alima, dia seimbang, panjangnya sama, tanwin tuh. Yang idhar tuh sami'an alima hasidin idza hasad gitu ya. Entar dulu. Ya. Terus wa muraqabatani, dan tersusun sama fauqa ba'dihima, di atas sebagian keduanya tamaman secara sempurna. Jadi tulisnya gini. Ini baris pertama sami'an alima, sami'an. Nih, nah, sama tuh. Banyaknya sama. Ya. Kemudian perhatikan lagi ya. Wahadi alamatul, dan ini wahadi alamatul idhari, dan ini tanda idhar. Tuh tanda idhar itu berarti pakai tanwin apa kalau begitu? Tanwin tarkib. Tuh. Sekarang tsaniyan fi halatil idgham wal ikhfa. Pada saat kedua keadaan idgham dan ikhfa, nulahidu, kita perhatikan, kita catat
annan nunas sakinata, bahwa nun sukun takunu ariyatan. Nun sukun itu takunu adalah nun sukun itu ariyatan, kosong, minas sukun, daripada sukun. Jadi nun sukunnya barisnya kosong, kagak ada. Halatal idgham, pada saat idgham. Dalika, yang demikian itu contoh min ni'matin may ya'mal, nunnya enggak ditulis, sukunnya di situ. Kosong, ada enggak di situ? Cari yang nggak ada. Nggak ada. Ketika idgham ada. Idgham sama ikhfa ada. Ikhfa enggak ada. Berarti itu menunjukkan bahwa ketika ditulis ikhfa, maka huruf nunnya itu sudah disamarkan ke huruf berikutnya. Ketika idgham udah dimasukin ke huruf berikutnya sehingga tidak terbaca, maka nunnya jangan dikasih harokat. Begitu falsafahnya. Paham? Ada nggak di situ? Nah, sekarang mir rabbika, coba tulis mir rabbika. Ada nggak nunnya ditulis di situ? Nah, kenapa nunnya nggak ditulis barisnya atau tanda sukunnya nggak ditulis, tanda tanwinnya tadi nggak ditulis? Karena nunnya tidak dibaca. Kalau nunnya nggak dibaca, maka tidak dikasih harokat sukun. Nah sekarang wa amma fi halati tanwini, adapun pada saat tanwin alladzi yalihi, yang menyertai, yang mengikutinya harfun min huruf yarmalun. Nah, mengikuti huruf daripada huruf yarmalun, ya, ra, mim, lam, waw, nun, apa nih? Idgham. Fa innal harakataini, maka dua harokat ini takunani, dua-duanya harokat tadi mutabaidaini, dua-duanya saling menjauh. Nih, baris pertama begini, baris kedua di sini. Pertama di sini, kedua di sini. Jadi nggak begini nih. Tapi dia begini, satu lagi di sini. Namanya tatabu. Contoh lagi, perhatikan. Contoh. Hakada. Ya, seperti ini nih. Tuh kalau domatain tuh begitu tulisnya tuh. Domatain tuh, doma-doma gitu. Ya, dua-dua ya kan? Mislu yauma idzin yatadzakaru. Tulis di situ. Tulis yauma idzin yatadzakaru, barisnya kasroh dua-duanya. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu di sini. Tulis sama kalian. Namanya tanwin tatabu. Walisana wa syafatain nih, walisana nih. Walisanan, sana gini nih. Pertama barisnya pertama satu, kedua di sini. Jadi berjajar nih, Haji Fikri. Pertama begini, kedua di sini. Walisanau wasyafatain. Sekarang wa misal ikhfa, contoh ikhfa. Min dzalika kitabun karim. Nah, coba perhatikan. Min dzalika, nunnya ditulis enggak? Ikhfa. Enggak ada. Sekarang kitabun karim, domanya begini nih. Di satu, dua gitu. Ada enggak di situ? Nah, itu menunjukkan bahwa dia dibaca dengan samar gitu. Jannatin tajri. Nah, domatai kasrotain gini. Satu, barisnya lagi dua. Tatabu. Gulaman zakiyah. Nah, gulaman zakiyah pertama gulaman man. Nah, di sini satu, di sini satu. Gitu. Sama di situ, sama kan? Sama enggak ukuran di situ? Sama. Berarti ini Madinah dong. Iya, Madinah. Jadi yang pala tadi nggak ada. Yang pala ini yang pala nggak ada. Oh, masa sih? Jangan-jangan matanya kali. Matanya nggak ada nih. Salisan, yang ketiga, fi halatil iqlab, pada keadaan iqlab. Yulahidu, ya, yulahidu artinya kita perhatikan, kita perhatikan, atau yulahidu diperhatikan. Rasmu mimi riqatin, tulisan, rasa tuh tulisan mim riqah, mim kecil, tulisan mim kecil. Hakada, mim tuh kecil ya. Sogiratin, mimnya kecil. Fauqan nuni, di apa? Di atas nun, ya, di atasnya nun. Awit tanwin, atau di atas tanwin ada mim gitu. Mimma ya dulu, itu dari apa yang menunjukkan ala iklabiyah, atas pembalikannya, membalikan dari tanwin dibalik menjadi mim. Miman menjadi mim, mukhfatan, yang diikhfa, yang dibaca samar, ma'al guna, bersama guna. Mimam bigunatin ma'al ikhfa. Mim ba'di contohnya.
Kenapa ditulis mim gitu tuh, mim kecil? Itu menunjukkan bahwa sudah ada proses pembalikan. Kenapa ditulis mim kecil? Sudah ada proses dibalikin menjadi mim. Coba lihat mim ba'di di situ ada nggak? Ada. Coba saya tanya. Contohnya misalnya Sami'un basir. Coba Sami'un basir. Ada nggak mimnya di situ? Di mana tuh aja yang Sami'un basir? Ayat berapa? Banyak. Mana? Oke, baik. Saya kalau gitu ada. Ada. Tiga min amba. Nah, itu ada di situ mim di situ menunjukkan bahwa itu sudah proses pembalikan. Jadi ini khat yang harus kita tahu. Ada falsafahnya. Ya. Nggak sekedar nulis tuh orang nulis, ada. Makanya kita kenal malam ini ada tanwin terbagi dua, ada tanwin tarkib, ada tanwin tatabu. Demikian, terima kasih. Mari kita tutup. Nanti insya Allah ahkamul mim sakinah. Nanti kalau kita belajar mad di sini nih, al maddu aqsamu ahkamu, ini ternyata ada yang memprotes. Ramai terjadi perdebatan di sini di masalah mad. Memang ini saya bilang Al-Furqan ini enak kita bahas karena dia banyak yang kita belum tahu dibahas, di sini dibahas. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.